Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan memberikan materi mengenai penganggaran. Nah, tugas ini tuh sebagai pemenuhan ulangan tengah semester 7. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat juga bagi teman-teman yang menonton video ini. Ikuti terus ya. Mari kita ke videonya. Yang pertama dari materi ini adalah mengenai konsep dasar. Penganggaran adalah proses perencanaan keuangan yang membantu organisasi menetapkan target, mengalokasikan sumber daya, dan mengendalikan kinerja. Konsep dasarnya di sini terdiri dari beberapa elemen, yaitu seperti perencanaan, pengendalian, koordinasi, komunikasi, lalu ada evaluasi kinerja dan juga motivasi. Selanjutnya mengenai definisi apa itu anggaran. Menurut teman-teman, anggaran itu apa sih? Ayo kita simak materinya bersama-sama ya. Anggaran ini adalah rencana keuangan yang memproyeksikan pendapatan dan pengeluaran dalam periode tertentu. Digunakan untuk membantu organisasi mengelola sumber daya, mencapai target, serta mengontrol dan mengevaluasi kinerja agar selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada tujuan anggaran. Anggaran itu dibuat pasti tentunya mempunyai tujuannya ya. Yang pertama ada digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dana dan investasi dana. Yang kedua, mengadakan pembatasan jumlah dana yang harus dicari dan digunakan. Yang ketiga, merinci sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga mempermudah pengawasan. Yang keempat, merasionalkan sumber daya dan investasi dana agar mencapai hasil yang maksimal. Yang kelima, menyempurnakan rencana yang telah disusun. Kemudian yang keenam adalah menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Nah, anggaran juga mempunyai faktor pertimbangan nih teman-teman. Faktor pertimbangan penyusunan budget antara lain yaitu yang pertama adalah tujuan dan kebijakan suatu perusahaan. Kemudian data di masa lalu, terus prediksi dan perkembangan ekonomi di masa yang akan datang. Yang keempat, prediksi perubahan kebijakan pemerintah, dan yang terakhir adalah melakukan penelitian. Selanjutnya ada yang namanya master budget. Anggaran perusahaan yang baik adalah anggaran menyeluruh atau yang dikenal dengan anggaran komprehensif atau rencana keuangan menyeluruh suatu organisasi yang memadukan seluruh aspek kegiatan bisnis. Master budget berisi anggaran operasional atau operating budget dan anggaran keuangan atau financial budget, termasuk budgeting finansial, statement, atau performa laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada anggaran operasional. Yang termasuk dalam anggaran operasional itu apa aja sih? Yang pertama adalah anggaran penjualan. Yang kedua, anggaran produksi. Yang ketiga ada anggaran bahan baku langsung atau direct material. Yang keempat ada anggaran tenaga kerja langsung atau direct labor. Kemudian yang terakhir adalah anggaran overhead pabrik. Kemudian ada yang namanya juga anggaran perusahaan. Yang termasuk ke dalamnya adalah yang pertama ada anggaran kas. Maaf ya di sini tipe ya teman-teman. Yang kedua anggaran modal, dan yang ketiga laba rugi, dan yang terakhir ada yang namanya neraca. Tapi di materi kali ini kita akan membahas mengenai anggaran penjualan dan anggaran produksinya. Nah, ruang lingkupnya itu apa aja sih? Meliputi yang pertama perencanaan keuangan, kemudian alokasi sumber daya, yang ketiga pengendalian kinerja, keempat koordinasi antar departemen, kemudian ada evaluasi kinerja, yang terakhir ada komunikasi dan motivasi. Kemudian ada yang namanya anggaran penjualan. Anggaran yang menerangkan secara terperinci tentang penjualan perusahaan di masa datang. Di dalamnya ada rencana tentang jenis barang, jumlah, harga,
waktu serta penjualan barang tersebut. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh kasus yang bisa teman-teman lihat dan perhatikan. Contohnya adalah perusahaan Indomandiri menjual produk setrika dengan harga jual per unitnya itu 100.000 dengan biaya variabel per unitnya itu 60.000. Tugasnya adalah buatlah anggaran penjualan selama 3 bulan. Nah, ini ada anggaran penjualannya di bulan Januari itu volume penjualannya itu 1000 unit dengan total penjualan 100 juta. Kemudian disusul bulan Februari, volume penjualannya ada 1200 unit dengan total penjualan 120 juta. Kemudian di bulan Maret, volume penjualannya itu 3700 unit dengan total penjualan 370 juta. Dari studi kasus yang disebutkan, bagaimana sih cara menghitungnya? Di sini ada penyelesaiannya. Nah, untuk perhitungan margin kontribusinya, di sini ada rumus untuk mendapatkan pendapatan penjualan itu bisa menggunakan rumus volume penjualan dikali dengan harga jual per unit. Kemudian, total biaya variabel bisa didapatkan dengan volume penjualan ini dikali dengan biaya variabel per unit. Yang terakhir, margin kontribusinya bisa didapatkan dengan pendapatan penjualannya itu dikurangi dengan total biaya variabel. Dari keterangan rumus yang sudah kita lihat bersama tadi, di sini sudah didapatkan hasilnya nih dari bulan Januari sampai bulan Maret. Di sini tertera pendapatan penjualan di bulan Januari itu senilai 100 juta. 100 juta itu didapatkan dari total penjualan itu sendiri. Kemudian untuk total biaya variabel di bulan Januari itu senilai 60 juta. Angka ini didapatkan berdasarkan dengan rumus yang tadi. Volume penjualan di bulan Januari kan ada 1000 unit. Kemudian dikalikan dengan biaya variabel per unitnya itu ada di keterangan sebelumnya, per unitnya itu 60.000. Maka didapatkan hasil adalah 60 juta. Kemudian untuk margin kontribusinya itu bulan Januari ada 40 juta. Ini didapatkan dari pendapatan penjualannya itu tadi dikurangi dengan total biaya variabel. Pendapatan penjualan di bulan Januari itu kan 100 juta, kemudian dikurangi dengan total biaya variabelnya senilai 60 juta, maka dihasilkanlah 40 juta. Perhitungan ini sama untuk perhitungan untuk bulan Februari sama bulan Maret. Kemudian ditotalkan untuk pendapatan penjualannya itu 370 juta. Sorry teman-teman, itu untuk bulan Maretnya itu salah nulis, harusnya itu didapatlah 150 juta. Kemudian untuk total biaya variabelnya jumlahnya itu senilai 222 juta. Kemudian untuk margin kontribusinya dengan total 148 juta. Dari kesimpulan ini, dari materi ini, kesimpulannya adalah total margin kontribusi dari anggaran penjualan selama 3 bulan dari bulan Januari, Februari, kemudian sampai Maret itu adalah 148 juta rupiah. Kemudian selanjutnya ada anggaran produksi. Anggaran produksi merupakan dasar dari untuk penyusunan anggaran-anggaran lain seperti anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Anggaran produksi ini adalah rencana yang memproyeksikan jumlah unit produk yang perlu diproduksi dalam periode tertentu untuk memenuhi permintaan penjualan dan juga menjaga persediaan. Nah, berikut nih rumus anggaran produksi yang bisa teman-teman gunakan. Rencana penjualan ditambahkan dengan persediaan akhir.
Nah, totalnya itu adalah barang yang tersedia. Kemudian, barang yang tersedia itu dikurangi dengan persediaan awal. Nah, jumlahnya ini adalah jumlah yang harus diproduksi. Supaya teman-teman lebih paham, di sini aja ada contoh kasusnya lagi. Berikut contohnya. Rencana penjualan HP tahun 2023 PT Sejahtera adalah 100.000 unit dengan data sebagai berikut. Untuk bulan Januari ada 7.500, disusul dengan Februari 8.000, Maret 10.000, kemudian April 12.000, Mei 7.000, Juni 8.500, Juli 8.500 juga, kemudian Agustus 6.500, untuk bulan September 8.000, Oktober 12.500, kemudian November 5.000, dan Desember 6.500 dengan total 100.000 ya. Untuk perkiraannya persediaan awal tahun itu 27.000, kemudian persediaan akhir tahun itu 12.000. Nah, tugasnya adalah buatlah anggaran produksi per semester untuk penjualan tersebut. Ingat ya teman-teman, ini per semester, jadi nanti totalnya itu harus dibagi 2 karena ya dalam 1 tahun itu ada 2 semester ya. Berikut penyelesaian berdasarkan rumus yang sudah kita pelajari tadi. Rencana penjualan tadi 100.000, kemudian ditambah dengan persediaan akhir yaitu 12.000, maka didapatlah 112.000 untuk barang tersedianya. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal yaitu 27.000, maka didapatlah rencana produksi selama 1 tahun itu 85.000. Nah, untuk periode per semesternya ini perusahaan harus memproduksi sebanyak, nah untuk menghitungnya itu tadi jumlah rencana produksinya itu kan 85.000, kemudian dibagi dengan 2 karena 1 tahun itu terdapat 2 semester, yaitu didapatlah 42.500 per semester. Gitu teman-teman. Nah, sayangnya ini udah di akhir materi. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan semoga teman-teman paham, bisa bermanfaat juga untuk kedepannya, untuk teman-teman gunakan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman kedepannya. Terima kasih, see you teman-teman.